Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah. Selamat datang di ibadah hari ini, yaitu Minggu Palmarhum. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk menonaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah. Marilah kita bersaat teduh saat teduh dimulai. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan Atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau hendak menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu Dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. ampunkan kami Bapa, Dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 80 ayat 1 sampai 2. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya Yesus memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Meskipun dosamu banyak, marilah dekat Tuhan. Darahnya menyucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Amin. Responsoria pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan dilanjut ayat 19 sampai 29b. Kita membacakannya secara bersaut-sautan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukalah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah korban dari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah.
Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Ayat 29b kita bersama-sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaan Marilah kita bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Saya akan membacakannya kepada jemaat Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kasihmu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Warta jemaat pada hari ini dapat kita lihat di rumah masing-masing. Kita kembali memuji Tuhan, ajarku mengerti. Segala rencanamu
terjadilah Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu indah bagi kehidupan kami. Kau mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kau memberikan yang terbaik bagi kami di dalam kondisi COVID-19 ini. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bukanlah manusia yang sempurna Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami layak dan pantas Tuhan untuk memohon kepadamu. Sendingkan telingamu Tuhan atas permohonan-permohonan kami ini. Kami membawa Tuhan dunia dan bangsa kami Indonesia. Dunia yang sudah begitu indah Kau ciptakan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin negara agar mereka dapat memimpin masyarakat mereka dengan baik. Perekonomian, kesejahteraan di setiap negara Tuhan. Secara khusus perdamaian di setiap negara-negara. Berkenan Engkau Tuhan menjamah hati para pemimpin-pemimpin negara. Mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami membawa bangsa kami, negara Republik Indonesia, Bapak pimpinan kami, Presiden kami, Joko Widodo dan jajarannya. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, bekerja dengan hati yang tulus. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh jajaran yang mulai tingkat dari atas sampai paling bawah. Mereka dapat bekerja dengan hati yang tulus, tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan jabatan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan di beberapa tempat vaksin sudah dilaksanakan. Biarlah itu semuanya tetap tepat sasaran Tuhan. Bagi orang-orang yang didahulukan Tuhan, baik dari daerah-daerah, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Program-program perekonomian di negara kami juga Tuhan, tim Bapak Presiden, yang untuk meningkatkan perekonomian negara kami, karena akibat dampak COVID ini Tuhan, banyak perusahaan yang terpuruk, banyak tenaga kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Mohon Tuhan singkapkan Tuhan, bukakan pintu-pintu peluang, agar perekonomian semakin meningkat dan investor mau menanamkan modalnya di negara kami. Dan terbukalah peluang pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkannya, dan perekonomian bangsa kami semakin membaik. Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia dapat menjalankan tugas panggilan untuk menjadi garam dan terang. Kami juga membawa Tuhan pergumulan jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berlipat tangan menutup mata mereka Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu. Ajar jemaat-Mu ini Tuhan selalu tunduk dan taat kepada kehendak-Mu. Kami tidak hanya menuntut Tuhan, tapi kami mau untuk Engkau ajarin, agar kami selalu berharap kepadamu. Hanya Engkau Tuhan tempat kami bersandar. Kami membawa pergumulan kami masing-masing, keluarga per keluarga, dan pergumulan pemuda-pemudi kami, dan seluruh anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang tunduk berdoa. Bapa yang baik, banyak rancangan yang sudah kami rancang Tuhan. Tapi kami percaya rancangan pasti yang terbaik. Ajar kami untuk selalu bersabar apa kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan terang firman-Mu, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Pergumulan gereja kami Tuhan merindukan sebidang tanah. Biarlah ini Tuhan menjadi kehendak-Mu. Tetap Tuhan ajar kami untuk selalu melipat tangan kami, selalu mengandalkan Tuhan, memberi petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan. Oh Bapa kami yang kaya, Kau sanggup merubah segala sesuatu. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan.
kepada kami tim untuk pengadaan tanah. Apa yang harus kami lakukan? Di mana tempat yang Kau inginkan seturut kehendak dengan Engkau ya Tuhan. Banyak program-program gerejamu Tuhan yang sudah kami rancang. Biar itu juga berjalan dengan baik. Program bulan April, bulan Mei, dan selanjutnya juga Tuhan. Berkenan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Buka hati pikiran kami, agar kami mampu Tuhan menerima firman itu dengan baik, melakukannya, dan menjadi pelita bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Berkati juga anak-anak kami yang masih melaksanakan ujian. Berikan mereka sukacita dan damai daripada-Mu, agar mereka dengan sukacita di dalam COVID ini menjalankan pendidikan kehidupan mereka dimanapun Tuhan mereka berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau aku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertengung bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Tuhan kami, tak putus kami heran melihat ciptaan-Mu yang begitu besar, begitu agung. Melihat karya-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu di bumi ini. Olehnya kami bersyukur Bapa, menaikkan pujian, nyanyian, bahkan juga dengan rasa syukur dan didasari dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami datang memberikan hidup kami
baik itu harta yang kami miliki, talenta, karunia, waktu dan segala yang Engkau anugerahkan, menjadi persembahan bagi Dikau Bapa. Agar lewat persembahan-persembahan itu, gerejamu boleh terus melanjutkan pelayanannya, baik di dalam bersaksi, di dalam memperlengkapi, di dalam melayani umatmu di bumi ini, yang nantinya akan menjadi saksimu dimanapun seluruh umatmu berada. Harta yang kami berikan hari ini berupa persembahan ini. Tuhan Engkau berkati. Dan secara khusus di pergumulan umatmu akan keluarga Tuhan berkati. Akan persembahan untuk Paskah Tuhan berkati. Pun juga untuk persembahan janji iman dalam pengadaan tanah. Juga Dikau yang agung memberkatinya. Terimalah Tuhan setiap persembahan-persembahan umat-Mu. Dan kami percaya ketika kami memberi, ketika kami dapat memberi hari ini, oleh karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Ya Yesus ku berjanji. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Itulah yang terus menyertai, menolong engkau dimanapun engkau berada. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang akan mendengarkan sabda-Mu hari ini di Minggu Palmarum 2021. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini di Minggu Palmarum dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu,
Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, sebab hari sudah hampir malam. Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Raja Salman ketika datang ke Indonesia, mendadak negara kita menjadi sorotan di berbagai media massa yang ada di dunia ini. Nah, mengapa saudara? Sejak diputuskan bahwa Raja Salman akan berkunjung ke Indonesia, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan menyambut Raja Salman yang sangat kaya itu benar-benar dipersiapkan. Melalui media kita tahu bahwa rombongan Raja Salman kurang lebih 1.500 orang. Belum lagi pesawat, 2 pesawat jumbo, lalu ada 5 pesawat berukuran besar dan 1 pesawat Hercules untuk mempersiapkan kedatangan Raja Salman bersama-sama rombongan masuk ke Indonesia. Belum lagi saudara-saudara, beberapa waktu sebelum tiba di tanah air, ada 3 bandara udara yang akan mereka pakai, dan itu pun harus diamankan. Ada Bandar Udara Ngurah Rai Bali, karena akan berlibur juga ke sana. Kemudian ada juga Halim Perdana Kusuma, lalu juga ada Bandar Soekarno-Hatta. Bagaimana supaya raja yang datang, karena memang begitu luar biasa raja ini di negara asalnya, sehingga harus dilakukan pengawalan yang cukup ketat di dalam menyambutnya. Dan ada yang unik saudara-saudara, ketika Jokowi mengajak untuk menanam pohon di depan istana, jalan dari istana menuju ke titik pohon yang akan ditanam itu harus pakai karpet merah. Itulah menyambut raja yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Nah, yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penyambutan yang terlihat demikian wah di negara demokrasi seperti Indonesia, itu cukup luar biasa saudara, karena tidak terbiasa kita seperti itu. Nah, penyambutan itu menunjukkan karakteristik, sifat, atau kehebatan siapa sesungguhnya raja tersebut. Dibangun sebuah kesan bahwa raja ini tidak sembarangan. Nah, kesan yang demikian ditunjukkan supaya orang tahu, saudara-saudara, siapa raja tersebut, bagaimana dia diperlakukan di negara asalnya,
bagaimana juga dia harus diperlakukan oleh raja-raja yang lain atau negara-negara yang dia kunjungi. Nah, saudara-saudara, perikop kita hari ini dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dan ayat-ayat yang paralel dengan itu ada di Matius 21 ayat 1 sampai 9, ada di Lukas 19 ayat 28 sampai 38 dan juga ada di Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 15 yang kita renungkan di Minggu Palmarum ini. Disaksikan saudara-saudara bahwa 1 minggu, katakanlah 6 hari menjelang perayaan Paskah, Yesus, murid-murid akan memasuki Yerusalem. Mendengar itu saudara-saudara, orang-orang yang mengenal dia, menyaksikan apa yang Yesus telah lakukan, menyambutnya dengan daun-daun palem. Versi Yohanes mengatakan disambut dengan daun-daun palem, Matius, Markus, Lukas menyaksikan ada ranting-ranting pohon, lalu ada orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan menyambut Yesus yang sudah masuk ke Yerusalem, masuk di Yerusalem. Nah, penyambutan dengan daun palem dan nyanyian hosana biasanya saudara-saudara diperuntukkan bagi mereka, bagi raja yang datang atau pahlawan yang datang dari medan pertempuran beroleh kemenangan. Jadi raja itu disambut dengan riang gembira, disambut dengan daun palem dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal itulah saudara-saudara yang orang banyak lakukan ketika Yesus memasuki Yerusalem. Seruan hosana atau hosiana yang diartikan oh Tuhan tolong kami atau berikanlah keselamatan itu sekarang. Ya, sekarang. Nah, seruan hosiana ini merupakan pengharapan yang sungguh-sungguh ingin dilepaskan oleh orang yang menyuruhkannya dari penindasan, dari penderitaan, secara khusus dalam hal ini yang diakibatkan oleh penjajahan pemerintahan Romawi. Nah, penyambutan yang dilakukan terhadap diri Yesus memiliki makna yang terselubung bagi sebagian kelompok. Nah, mereka ingin apa? Yesus mau menjadi raja menurut pikiran mereka. Menjadi pahlawan versi mereka, menjadi pemimpin versi mereka. Jadi sehingga ketika dia datang, mereka nyambut, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita, Daud. Engkaulah yang akan menolong kami. Nah, di balik semua itu ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan, tanda petik, memperalat kedatangan Yesus di Yerusalem. Bahasa sekarang, memanipulasi Tuhan melalui pujian tadi. Seruan Hosana, Hosana. Menyambut Tuhan karena ada maunya. Mereka ingin menyambut Tuhan, ingin melihat lagi apa yang bisa dilakukan Yesus. Mereka ingin melihat karya mujizat Yesus dilakukan secara khusus ketika Paskah, di mana 1 juta orang berkumpul di Yerusalem. Mereka ingin itu. Oh, ini raja yang luar biasa. Ayo loh para musuh-musuhnya. Kira-kira itu harapan bagi sekelompok orang ini. Oleh karena itu saudara-saudara, Yohanes berkata dalam Yohanes 12 ayat yang ke-18,
Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Jadi orang banyak menyongsong dia, ada juga orang lain yang terpengaruh, menyerukan hosana, hosana karena mereka tahu bahwa Yesus itu membuat mujizat. Dengan kata lain saudara-saudara, mereka datang karena ingin melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Kehidupan mereka. Engkaulah yang akan menolong kami. Engkaulah yang mampu menolong kami, menolong kami. Kelompok lain saudara-saudara yang bisa juga kita lihat, tetapi yang sungguh-sungguh mengenal Yesus siapa? Mereka mengenal karakteristik Yesus dari perbuatan Yesus. Mereka tahu itu siapa. Nah, kalau kita baca dalam Matius pasal 20, saudara-saudara, yang dimulai dari ayat yang ke-29, sebentar akan kita baca. Bagaimana pandangan mereka terhadap Yesus? Dalam Matius pasal 20 ayat 29 dikatakan begini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Orang buta mendengar Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Akhirnya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka Yesus menyembuhkan mereka dan mereka bisa melihat. Saudara, orang buta ini saudara sungguh aneh bahwa mereka mengenali Yesus. Padahal mereka buta. Mereka buta tapi kenal itu Yesus. Menurut mereka Yesus itu adalah anak Daud atau Mesias yang melakukan perbuatan-perbuatan mesianik, perbuatan-perbuatan yang agung. Tidak sampai di situ saudara-saudara, ada juga yang ikut dalam rombongan itu selain murid-murid tentunya, ada para saksi-saksi yang melihat Lazarus dibangkitkan. Ada Maria di situ, ada Marta di situ, dan Lazarus sendiri pun hadir di situ bersama-sama dengan rombongan. Dan bagi mereka, Yesus itu benar sungguh-sungguh raja. Karena mereka sudah berjumpa, sudah mengenal, tidak hanya mendengar saja. Bahwa Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dengan membaca, merenungkan perikop kita hari ini. Di Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 dan ayat yang paralel dengan itu. Di Minggu Palmarum ini kita belajar memahami makna dari kedatangan Yesus ke Yerusalem. Yang pertama, tetap hidup dalam ketaatan. Tetap hidup dalam ketaatan. Nah saudara-saudara, kalau kita baca, murid-murid diperintahkan Tuhan supaya mencari keledai muda. Karena itu akan dinaiki oleh Yesus. Mereka taat pada perintah itu, mereka taat. Mereka mencari dan mereka percaya apa yang Yesus perintahkan. Kalau ada yang bertanya, katakan, Tuhan memerlukannya. Andai kata Bapak Ibu, kita yang Tuhan perintahkan untuk mempersiapkan sarana pelayanannya. Mungkin kita bertanya, benar enggak? Ada enggak keledai? Terus bagaimana kalau kita ambil keledai itu? Apakah pemiliknya akan marah? Nah saudara-saudara, dalam hal ini kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu. Kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes begitu mendetail. Tuhan tahu di mana itu keledai, Tuhan tahu siapa pemiliknya, dan di mana dia sedang tertambat. Nah saudara-saudara, ketaatan itulah yang dimintakan kepada saya dan saudara. Juga Yesus membuktikan hal itu. Bahwa dia juga hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Ketika Yesus masuk ke Betfage, menginjakkan kaki di sana, itu juga merupakan nubuatan daripada Zakaria. Di Zakaria 14 ayat yang keempat, saudara bisa nanti
perhatikan di sana bahwa Yesus memang dinubuatkan untuk menginjakkan kaki di daerah itu, di sekitar daerah Bukit Galilea, dan bukit itu akhirnya nanti terbelah dua, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Dan juga ketika dia memerintahkan murid-muridnya melakukan hal yang demikian, itu semata-mata saudara-saudara, memang ada perintah di balik itu. Bagaimana tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan ini saudara-saudara sungguh dibutuhkan di dalam pelayanan kita, juga di dalam keluarga kita. Nah yang kedua saudara-saudara yang kita renungkan melalui perikop ini di Minggu Palmarum, tetap hidup dalam kerendahan hati. Tetap hidup dalam kerendahan hati. Nah Yesus memerintahkan murid-murid untuk menyediakan keledai muda. Murid-murid bisa saja berpikir, kok keledai? Kenapa tidak kuda? Bukankah kuda simbol raja? Karena pada waktu itu saudara-saudara, transportasi yang umum, kuda itu bagi para pemimpin, bagi raja. Bisa saja saudara-saudara murid-murid berpikir, kok tidak kuda, kenapa keledai? Apa saudara-saudara pesan yang Yesus sampaikan kepada orang banyak itu, kepada murid-murid, kepada orang-orang yang menyaksikan mujizatnya? Apa sebenarnya yang sedang Tuhan mau sampaikan? Saudara-saudara, lewat tindakan itu, Yesus menggenapi nubuatan Zakaria. Secara khusus di Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bahwa Yesus mengendarai seekor keledai beban muda. Dikatakan di sana, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Memang murid-murid nggak paham. Tetapi mereka tetap melakukan dengan kerendahan hati, tugas dan tanggung jawab yang Yesus perintahkan kepada mereka. Pesan juga yang disampaikan oleh Yesus lewat dia menaiki keledai memasuki Yerusalem, bahwa dia ingin menunjukkan kerendahan hatinya. Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem. Dia ingin menunjukkan siapa dirinya, dari mana dia, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Dan ketika dia menaiki keledai disambut dengan seruan hosana, juga ranting-ranting pohon, daun palem dihemparkan saudara-saudara. Dia tahu saudara-saudara bahwa orang-orang yang selama ini menyaksikan ketuhanannya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam-imam yang juga selama ini selalu mencurigai Yesus, bahkan mempertanyakan siapa itu Yesus. Bahkan juga saudara-saudara pemerintahan Romawi, Tuhan tahu sedang menunggu di Yerusalem. Tetapi dia mau katakan, ini aku datang bukan untuk perang. Aku adalah Yesus Kristus, datang dengan kerendahan hati. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan secara politis. Aku datang tidak membawa senjata. Aku datang tidak menaiki kuda. Aku datang dengan keledai. Aku datang dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Inilah kerajaanku. Ini aku. Ayo, mari percaya kepadaku. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak menunjukkan kehebatan yang dia punya, tetapi justru kerendahan hatinya. Nah, apakah Yesus tidak bisa meminta kuda? Apakah Yesus tidak bisa memerintahkan 12 malaikat, para tentara malaikat menyambutnya? Apakah Yesus tidak bisa memerintahkan para imam, raja-raja di Yerusalem supaya menyambutnya? Secara khusus karena dia mau merayakan Paskah. Sanggup saudara. Tetapi Tuhan tidak mau menunjukkan kehebatannya. Dia mau menunjukkan bahwa di balik kehadirannya ke Yerusalem,
Dia mau melakukan tugas ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan dan juga kelemah lembutannya sebagai seorang raja. Pesan yang ketiga, saudara, yang ingin kita renungkan, tetap hidup dalam pujian syukur kepada Tuhan. Tetap hidup dalam pujian syukur kepada Tuhan. Tulus dalam memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan karena ada maunya. Menyerukan hosana bukan sekedar di mulut saja, tetapi dalam kehidupan setiap hari. Bukan supaya Tuhan menolong kita. Ingat saudara, memuji Tuhan itu merupakan respon kita karena sudah Tuhan selamatkan kita dari murka yang akan datang ketika saudara melayani. Mari saudara dengan tulus memuji dan memuliakan Tuhan. Lawan kata dari tetap hidup dalam pujian syukur kepada Tuhan adalah bersungut-sungut. Nah mari saudara, jangan kita lakukan sungut-sungut di dalam menyambut Tuhan, di dalam melayani. Nah untuk itu saudara-saudara yang terkasih, melalui minggu ini kepada kita diingatkan. Yang pertama, tetap taat untuk menderita. Dan itu yang Yesus contohkan. Dan yang kedua, saudara-saudara, tetap hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada tempat bagi yang tinggi hati di kerajaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tetap hidup dalam pujian syukur. Tetap taat untuk menderita, tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup dalam kerendahan hati, dan tetap hidup dalam pujian syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap taat, tetap rendah hati, dan tetap hidup dalam pujian syukur. Siapkan hati kami Tuhan, untuk melakukan perayaan Ritus Kultus, Passion, Jumat Agung dan juga Paskah di 2021 ini. Berkati firman-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kita, Kasih Bapa Terang Bersinar. Kasih Bapa terang bersinar dari sorga selamanya, tapi kita diberitanya jadi terang dunia. Biarlah terang-Mu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Dunia bagai malam yang gelap, ombak laut menghancurkan. Umat Tuhan merindukan terang sorgawi bersinar. Biarlah terang-Mu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Musik saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang berikutnya. Pancarkan sinar-Mu bagi orang dalam gelap. Pancarkan sinar terang-Mu bagi orang dalam gelap. Bila dalam gelap selalu hidupnya pun tersesat, biarlah terang-Mu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.